Jadi apa yang dipikirkan, apa yang diucapkan, dan apa yang dilakukan oleh manusia itu pasti ada faktor-faktor pendorong, ada motifnya. Ini pembahasan lalu. Kemudian dalam pembahasan kali ini kita akan membahas itsaratud dawafi'. Ini bangkitnya atau terprovokasinya pendorong-pendorong dan motif-motif tersebut. Disebutkan bahwasanya innal ahdaf awil hajat allati nas'a litahqiqiha aw talbiyatiha hiya allati tukamminu wara'at dawafi'. Hiya allati takammana wara'at dawafi'. Jadi tujuan-tujuan serta kebutuhan-kebutuhan yang mana ingin kita penuhi. Nah, hal-hal inilah yang berada di balik pendorong atau motif. Kita ini kan kadang punya tujuan, kita juga punya kebutuhan, yang mana tujuan itu ingin kita gapai, kebutuhan itu ingin kita penuhi. Nah, tujuan-tujuan dan juga kebutuhan-kebutuhan inilah yang ada di balik pendorong dan apa? Pendorong dan motif untuk melakukan sesuatu. Ketika tujuan atau kebutuhan itu terpenuhi, hasilnya apa? Secara umum kita akan merasakan kesenangan, ya, kepuasan, serta kebahagiaan. Dan sebaliknya, jika apa yang menjadi tujuan itu tidak terpenuhi, apa yang kita butuhkan juga tidak terpenuhi, tidak terrealisasikan, ini yang disebut dengan kegagalan dan akan mengakibatkan apa? Kekecewaan, kesedihan, kemarahan, apalagi dan sebagainya dan sebagainya. Pada asalnya kecondongan manusia itu adalah kepada sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya, baik itu bermanfaat untuk fisiologisnya atau bermanfaat untuk psikisnya. Hal-hal seperti ini yang mendorong seseorang untuk memenuhi kebutuhannya. Baik, bisa dipahami ya bahwasanya perbuatan manusia itu ada motif, ada dorongan, dan di balik motif dan dorongan itu ada tujuan serta kebutuhan. Wafil Qur'anil Karim. Nah, dalam Al-Qur'an Al-Karim kita juga akan menjumpai bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu juga kadang membangkitkan dorongan-dorongan, membangkitkan motivasi manusia, baik itu untuk melakukan sesuatu atau untuk menghindari sesuatu. Jadi Al-Quran itu ya psikologis banget kan gitu ya. Ternyata ada pembahasan seperti ini di dalam Al-Quran. Ya, sebenarnya bahasa lainnya itu, kalau di bahasa kita yang sering kita dengar itu adalah at-targhib wat-tarhib. Apa targhib? Targhib pakai ghain, menggunakan ghain. Dan tarhib menggunakan ha. Apa artinya targhib? Iya, memotivasi. Kalau tarhib
sebaliknya menakut-nakuti, jangan yang ini yang meneror dan seterusnya, mewanti-wanti lah. Kama huwal hal bitarghibil mu'minin fi na'imil jannah. Ya, memotivasi manusia untuk mendapatkan kenikmatan surga misalkan. Dan juga mentarhib manusia supaya tidak merasakan siksa neraka. Jadi targhib wa tarhib ini menjadi motif. Kalau targhib itu adalah pendorong, motif untuk melakukan sesuatu. Adapun tarhib itu adalah pendorong atau motif untuk menghindari atau tidak melakukan sesuatu. Jadi, targhib dan tarhib ini pada akhirnya akan mendorong apa? Tadfa'ul muslimina ila tamassuk bittaqwa. Jadi mendorong orang-orang beriman supaya berpegang teguh kepada ketakwaan, kemudian al-ikhlas pada keikhlasan dalam menjalankan ibadah. Dan juga menjauhkan mereka dari apa? Sebaliknya, kemaksiatan, dosa, dan lain sebagainya. Baik, sekarang kita coba ambil contoh ayatnya ya. Karena dalam satu ayat itu ada dua hal sekaligus. Wa'azamatul Qur'an al-Karim huna tukamminu fi isarati dawafi targhib wa tarhib ma'an. Ini memberikan targhib dan tarhib secara bersamaan. Dan Al-Quran selalu seimbang dalam hal targhib dan tarhib ini. Kenapa? Li'anna istikhdam at-tarhib wahdahu qad yu'addi ila tughyanir rahbah 'alal anfus. Jadi kalau hanya menggunakan tarhib, apa tarhib tadi? Jangan begini, nanti begini, nakut-nakut ya. Kalau hanya menggunakan itu nanti akan mengantarkan manusia kepada rasa takut yang berlebihan. Sehingga apa? Fata'isha fil khawfi wal qalaq wal ya's min rahmati rabbiha. Sehingga menjadikan manusia itu hidup dalam ketakutan, kecemasan, serta putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok disebutkannya neraka terus, ditakut-takuti terus, akhirnya dia dikuasai oleh ketakutan tadi. Atau sebaliknya, wali anna istikhdamat targhib wahdah, kalau hanya menggunakan targhib saja, qad yu'addi ila saytaratil amal, itu juga akan mengantarkan manusia apa? Untuk dikuasai oleh angan-angan. Dia dikuasai oleh angan-angan. Fatarkanu ila da'ah walitmi'nan, sehingga dia hanya berpangku tangan, pasrah dalam artian bukan berserah diri, tapi di sini berpangku tangan, dan selalu merasa aman dari azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal ghaflah, lalai. Yang penting kan ini ya, Allah itu ini enggak disebut. Iya. Hanya targhib terus. Dia hanya berangan-angan tanpa perbuatan nyata atau tidak takut sama sekali. Disinilah benar apa yang disampaikan, bahwasanya laisal imanu bitamanni. Iman itu bukan sekadar angan-angan. Walakin ma waqara fil qalb wa saddaqahul amal. Akan tetapi iman itu adalah apa yang bercokol di hati, kemudian dia realisasikan dengan amal. Ya. Jadi bukan cuma ngangen-ngangen begini, bukan. Tapi direalisasikan dengan
amal. Inna qauman alhadhum amani al-maghfirah. Ada sebuah kaum yang mana mereka dibinasakan oleh angan-angan untuk dapat ampunan. Hatta kharaju minad dunya wala hasanata lahum. Sampai mereka keluar dari dunia sedangkan mereka tidak punya kebaikan sedikit pun. Cuman ngangen-ngangen, kan Allah itu Maha Pengasih, Allah itu Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun. Kita berprasangka baiklah sama Allah. Ya betul itu, tapi tidak berimbang. Tidak ada rasa khauf. Karena tidak ada tarhib tadi. Hanya targhib dan targhib. Nih, silakan dibuka sini Quran surat apa nih? Ya, Ali Imran ya. Kita buka. Ini keseimbangan antara targhib dan tarhib. Nah, ini ayat akhir-akhir sekali 196 sampai 198. Coba kita baca 196. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan sekali-kali kalian terpedaya oleh perilaku orang-orang kafir di seluruh negeri. Tingkah lakunya mereka ya. Apa kata Allah? Mata'un qalil. Itu hanyalah kesenangan sementara, kecil. Tsumma ma'wahum jahannam. Kemudian tempat kembali mereka ialah neraka jahannam. Wa bi'sal mihad. Dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali, tempat tinggal. Tarhib ya. Jadi diberikan dorongan atau motif supaya tidak berperilaku seperti orang-orang kafir. Lakinil ladzina taqaw rabbahum, akan tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka, Rabb mereka, lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Mereka akan mendapat surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Nuzulan min indillah, sebagai karunia dari Allah. Wa ma indallahi khairul lil abrar. Dan apa yang ada di sisi Allah lebih baik bagi orang-orang yang berbakti, orang yang berbuat baik. Jadi di sini ada tarhib, juga ada targhib secara seimbang. Nah, tadi tidak boleh dorongan dan motif itu timpang gitu ya. Kemudian berikutnya wa minal awamil allati tusa'idu aidan ala itharati dawafi'. Dan di antara faktor-faktor yang juga bisa membantu untuk membangkitkan atau memprovokasi dawafi. Kita artikan dawafi apa? Pendorong atau motif ya. Ma yahsulu min ahdatsin hammah tahtazu dhamairon nas wa tuthiru ihtimamatihim. Selain ayat-ayat Al-Qur'an atau selain dalil-dalil dari hadis, yang salah satu hal yang bisa membangkitkan pendorong dan motif diantaranya adalah peristiwa-peristiwa penting yang menggetarkan perasaan atau jiwa manusia, sehingga membangkitkan perhatian kita, fokus kita. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kisah-kisah kehidupan di alam dunia ini ya. Di antaranya sebagai ini,
apa namanya, pembangkit yang bisa memprovokasi apa namanya, ad-dawafi' tadi. Membangkitkan ini apa, Jiwa. pendorong. Oh, peristiwanya. Peristiwa yang menggetarkan. Nah, supaya orang dapat ibroh, pelajaran, berpikir dan lain sebagainya itu ya. Terpantik, terpicu, tertrigger kayaknya. Manusia itu fitrahnya begitu ya, Ustaz, ya. Iya, jadi bergeraknya itu ada pemicunya gitu loh. Nah, jadi pemicu itu bukan hanya dari Al-Quran, hadis, karena peristiwa-peristiwa itu juga bisa Allah jadikan sebagai pendorong dan motif dalam kita berbuat. Dengan sakit berusaha sehat. Sehingga kita merasa, oh ada tanggung jawab, ada apa, ada ini kan melalui peristiwa itu kan. Nah ini contohnya. Misalnya, di peristiwa perang Uhud, apa yang terjadi? Aradallahu ta'ala ta'limal muslimina. Ini Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kaum muslimin. Untuk apa? Al-imtisal li ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Untuk tunduk patuh pada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, saya. Secara dalil kan mereka sudah tahu ya, mentaati Allah dan Rasulnya itu harusnya bisa jadi pendorong, bisa jadi motif kan gitu. Tetapi tidak hanya itu. Allah Subhanahu wa taala kemudian menghadirkan peristiwa Uhud. Di mana ketika pasukan pemanah itu tidak mentaati arahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang terjadi? Nah, itu adalah dampak dari ketidaktaatan kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan peristiwa itu menggetarkan jiwa. Banyak di antara para sahabat kemudian gugur dalam perang Uhud. Akhirnya ini menjadi pelajaran penting. Oh, kalau kita tidak taat Rasul itu seperti itu loh konsekuensinya. Nah, ini kan bisa jadi pendorong atau motif untuk menghalangi seseorang dari tidak mentaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita lihat kehidupan kita. Ya, kehidupan kita ini juga penuh dengan hikmah dan ibrah yang seharusnya bisa kita ambil sebagai apa? Ibrah dan motif, ibrah dan hikmah ini, sehingga dia berdiri di balik dawafi tadi, pendorong dan motif dalam melakukan sesuatu. Saya dulu kalau ngambek sama suami itu begini loh hasilnya kan, misalkan itu kan jadi pelajaran, berarti jangan sampai ngambek sama suami lagi gitu misalkan. Atau apalagi saya itu kalau ngomong kenceng sama orang tua itu hasilnya kayak begini ya. Ini kan kita belajar dari peristiwa ya. Akhirnya itu menjadi apa? Bayang-bayang yang berdiri di balik motivasi dan pendorong gitu. Ya. Peristiwa kedua. Gitu aja Tahu iya. Jangan sampai hawa nafsu gitu ya. ya Allah banget ya Ustaz. Iya, kalau kepikiran. Jatuh dan terpuruk gitu. Ini karena dia butuhnya lingkungan itu ya Ustaz. Iya. Iya, lingkungan yang berilmu, kalau enggak ya orang sakit ketemu sakit tambah sakit ya. Iya, Ustaz. Beda dengan min kali min ya. Nah, plus ketemu orang sakit yang nggak ada ilmu. Ya, kalau ada ilmunya beda kan. Rahmat Allah. Makanya Taufik. Jadi kan peristiwa pertama itu zaman Nabi. Peristiwa kedua, peristiwa apa? Nah, peristiwa kedua adalah peristiwa Hunain.
Di Hunain itu kaum muslimin sempat merasa berada di atas angin, naik daun, Banyak. lagi banyak-banyaknya. Ternyata langsung mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Di surat apa itu Allah berfirman ya? Masih teguran. Araf ya? Bukan. Yang bagian itu kan Iya. Hmm. bersandar kepada kemampuan diri ya. Jumlah yang banyak. Jumlah. Jumlah ya. Jumlah yang banyak. Apa iya? Kalau merasa kenal. Pokoknya kalau udah bersandarkan diri, jadi kalau Allah sayang akan gak ada. Ali Imran juga nih. Ali Imran. 152. Nah, Ali Imran 152. Allah berfirman, "Walaqad sadaqakumullahu wa'dah itahussunahum bi'idnih hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa 'asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah." Oh, ini masih sambungan yang tadi ya? Masih sambungan yang tadi. Kalau yang ini bukan Ali Imran ya? Yang kemudian tadi surat apa tadi? Araf bukan Ustaz. Bukan itu ya? At-Taubah ya. At-Taubah 25. At-Taubah 25 ya. At-Taubah 25. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menolong kalian di banyak peristiwa. Ya, sudah banyak kan kemenangan kaum muslimin? Wa yauma Hunainin, dan pada perang Hunain, id a'jabatkum kasratukum, ketika kalian takjub dengan jumlah kalian. Falam tughni ankum syai'ah, ternyata jumlah yang banyak itu sama sekali tidak bisa memberikan manfaat. Wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat, ya, karena saking sengitnya pertempuran sampai-sampai bumi terasa sempit ketika itu, terjepit. Tsumma wallaitum mudbirin, kalian lari tunggang langgang ketika perang Hunain itu kan, sampai Rasul teriak-teriak, aku nabi, aku nih. Tapi banyak di antara muslimin yang lari. Nah, ketika kemudian kesadaran kembali, tsumma anzalallahu sakinatahu ala rasulih, kemudian Allah menurunkan sakinah kepada Rasulnya. Rasul itu tidak kakinya itu tidak tergerak untuk mundur sedikit pun di peristiwa Hunain itu. Bisa kebayang betapa beraninya Rasul itu. Bahkan terus hampir maju kalau tidak ditahan oleh paman-paman beliau. Wa 'alal mu'minin, dan juga pada orang-orang yang beriman. Wa anzala junudan lam tarauha. Allah menurunkan tentara-tentara yang tidak bisa kalian lihat. Wa 'adzabal ladzina kafaru, Allah mengadab orang-orang kafir. Wa dzalika jazaa'ul kafirin, dan demikian itu adalah balasan bagi orang-orang kafir. Nah, tilka hiya ahdatsun hamah, itulah peristiwa-peristiwa penting fi hayatil muslimin, dalam kehidupan kaum muslimin. Kanat laha atharuhal hama fi anfusihim, yang punya pengaruh sangat penting dalam jiwa mereka. Ya. Ternyata ketika kaum muslimin merasa yang memberikan kemenangan itu adalah jumlah, kemudian langsung Allah berikan teguran melalui sebuah peristiwa yang menggetarkan, gitu kan, sampai bumi terasa sempit, lari tunggang langgang dan lain sebagainya, lupa sama nabinya. Itu kalau diingat-ingat kan, dulu kita ini ya, akibat apa? Mau teringat-ingat terus, sehingga menjadi dawafi dan bawa'ith yang sangat luar biasa dalam kehidupan muslimin. Kita pun seharusnya mengambil pelajaran yang sama. Tidak harus kita itu mengalami Uhud, tidak harus kita mengalami Hunain.
Tetapi peristiwa-peristiwa itu sudah tercatat dalam sejarah, dalam Al-Quran, dalam hadis. Seharusnya cukup. Inilah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita tidak perlu mengalami, tapi cukup belajar dari orang-orang yang hidup terdahulu. Kalau nggak cukup juga nggak bisa ambil pelajaran, baru nanti dikasih beneran peristiwanya ya. bukannya kita juga sebenarnya setiap hari ada, maksudnya kita peristiwa itu dengan kejadian kita hari-hari, maksudnya kita sebenarnya mengalami juga. Kalau kata Ustaz kan ada juga kita tuh juga Nabi Musa dalam seharian, kita juga ini sahabat ya, apalagi kita yang sangat lemah gitu. Iya. Kita juga mengalami peristiwa-peristiwa, merasa bisa menyelesaikan masalah gitu kan itu juga sebenarnya tarik dari sini juga ya Ustaz. Iya, jadi ambil peristiwa-peristiwa itu sebagai ibroh. Kalau sangat ini ya Allah, semoga nggak sampai kayak begitu ya Allah. Makanya ambil dulu pelajarannya supaya nanti tidak ikut merasakan. Ya, tenang ya Ustaz ya. Ini fungsinya kisah-kisah umat terdahulu, kisah-kisah para nabi dan rasul, kisah para sahabat, supaya kita bisa ambil pelajaran yang mana kalau kita sendiri yang mengalami belum tentu kita sanggupkan gitu. Tapi paling tidak kisah-kisah itu bisa kita ambil pelajarannya. Ini ringkasnya begitu. Nanti saya menyimak beberapa video sebelumnya, ternyata kadang panjang-panjang gitu ya. Hal-hal seperti ini memang harus diulang karena jiwa manusia itu memang suka lalai. Ya. Bahkan pengulangan peristiwa seperti ini juga disadari oleh studi psikologi modern. Sehingga ada teori proses pembelajaran itu kan diantaranya dengan reinforcement ya, pemberian penguatan positif, penguatan negatif gitu kan. Ada punishment, hukuman untuk menguatkan motif, untuk menguatkan pendorong. Bahkan ilmu seperti ini itu kan dipergunakan untuk dunia marketing juga. Ilmu tentang ini loh, faktor pendorong tadi itu. Itu. Jadi yang mereka lakukan itu sebenarnya adalah ilmu psikologi. Bagaimana memunculkan atau melahirkan sebuah pendorong dan motif. Yang mereka ciptakan sebenarnya. Iya. Kayak kulit putih. Iya, ada ceritanya dulu gini kan, ada ini story-nya, baru setelah itu otak. Dikasih kunci. Sebagai contoh begini, sekarang dibangkitkanlah dawafin, pendorong atau motif supaya orang itu beli pemutih misalkan, apa whitening ya. Kenapa begitu? Jadi mereka mengulang-ulang hal supaya kita merasa kita tuh harus putih. Kalau nggak putih nggak keren. Kalau nggak putih kayaknya nggak. Ya. Padahal kalau kita lihat di beberapa negara, mereka tuh berharap kulitnya tuh berwarna kan begitu ya? Iya, tanning. Sampai ada ini ya kan lotionnya juga ya. Iya. Terus glowing. Apa itu glowing kan gitu ya? Sekarang glowing ya, bukan putih ya. Glowing. Jadi mereka melahirkan atau memunculkan tadi dawai bahwa itu dengan mengulang-ulang. Akhirnya merasa harus gitu ya Ustaz ya. Karena diulang-ulang jadi kayak kebutuhan. Hari ini seperti itu. Makin banyak kebutuhan, makin banyak tujuan yang ingin kita gapai. Dan itu menjadi dunia kita hari ini. Padahal Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu ya semuanya nggak harus putih kan. Dan itu disesuaikan dengan di mana dia hidup. Di negeri-negeri yang wanitanya mancung-mancung misalkan, mereka tuh pengen agak minimalis kok hidungnya.
cahaya. Misalkan. Terus kalau dulu tren rambut yang bagus Lurus itu itu. adalah rambut yang bergelombang. Heeh. Lihat film-filmnya Roma Irama, film-filmnya Warkop DKI. Geriting ya. Itu kan yang keriting-keriting. Terus sempet yang dilurus yang apa Sampai ke namanya? salon kan. Ya. Dulu keriting Apa poin. ya? Dulu pakai, dulu tuh ingat Kan tuh tahu daun mahru itu? Iya. oh gitu. Itu dilinting Ah, gitu ya. dilinting gitu, diikat, nanti dilepas. Roll, itu zaman Sekarang pakai cotton. Ya, sekarang sekarang lurus ini sih. lurus. Terus sempat tren rebonding Oh gitu. iya, Jadi rebonding. rambut yang Banyak kadang-kadang. itu kan orang akhirnya termotivasi untuk meluruskan rambut dan seterusnya. Smoothing. Sampai dulu di pesantren-pesantren Ganti itu, bahasan. Lebih ya aman. santri-santri itu beli rebonding apa namanya yang baunya ya Allah gitu kan. Kenapa bau- Zaman bau- saya itu bau ada. gimana? Obat. Obat. Bau ini ya untuk pelurusnya itu. Papan dulu mah apa pelurus papan. Jadi lurus itu kan dalamnya tahu kriwil gitu. Obat papan. Itu Iya, di beber. papan gitu. Anak-anak kan seperti Sebelum ada pesantren tuh. Waktu masih di Alisan kan. Anak cowok tuh pada skincare malam mau tidur tuh kan aku bilang bang kita pakai Sekarang. ngumpet-ngumpet aja dulu ya tuh anakku yang nomor 2 masuk Alisan bang sih kalau kamu pakai bang ngumpet aja malu gitu. Apaan nih semua pada pakai mau tidur pada pakai Ya kan? lucu gitu Terbaik kan? kadang-kadang. Begitu cara bekerja dunia hari ini. Semuanya di apa? Untuk jualan. Heeh. Komersialisasi. Jadi orang bikin produk supaya orang beli, kan beli itu kan perilaku ya, perbuatan. Ya, nggak langsung ini, tetapi yang dilakukan adalah secara psikologi ya tadi memunculkan pendorong dan motifnya dulu. Oh. Jadi tidak ujuk-ujuk kamu harus beli produk ini, tidak demikian. Bahkan susu ya Ustaz. Katanya susu mentah itu kan memang minumnya mentah. Hmm. Susu itu harusnya minumnya mentah. Cuman di konsepin harus steril. Steril. Itu jadi produk susu itu. Sekarang paham kan bagaimana cara jualan kan? Iya. Nah, Jadi gak enak nih saat jualan. itu ilmu. Al-Quran pun demikian, tidak langsung kamu harus bertakwa, kamu harus beribadah, kamu Ada harus effort. ini. Namanya kalau bertakwa apa? Dapat Kalau beribadah, Heeh. jadi di-trigger dulu. Dan sebenarnya itu susah kalau anak-anak yang terlalu nyaman Heeh. di trigger itu nggak gitu pengen gitu kalau Ustaz ya. misalnya kayak anak agak dimotivate gitu. Heeh. Karena Misalkan sekali kadang kan orang tadi tuh ada peristiwa-peristiwa penting misalkan tadinya tuh orang tuanya nggak berada tapi sekarang ternyata anaknya tuh tercukupi kebutuhan basic needs itu terpenuhi. Nah, kadang tuh pengen mereka apa? seperti nggak pengen apa-apa ya udahlah gitulah nanti aja Kehilangan pendorong dan motivasi. Nggak menikmati kadang soalnya itu kadang dapat semua. sebagai orang tua tuh kita juga bingung supaya nyambuknya dia lagi tuh gimana gitu. Soalnya dia nggak ada effort untuk dapetin ya kak. Ya. Udah Baik. semua terpenuhi ya Ustaz. Jadi akan berbeda ya orang-orang yang hidup dengan pendorong dan motivasi yang kuat dengan orang-orang yang hidupnya itu hanya memiliki pendorong dan motivasi yang lemah. Pasti nanti beda cara dia bergerak, cara dia beramal dan Masalah. dan lingkungan lah diantaranya yang berperan untuk memunculkan pendorong-pendorong serta motivasi tersebut. Nah, kalau sekarang kita paham ini cara kerjanya perilaku manusia, seharusnya iya. Jadi fokus kita tuh bukan hanya mengarah bagaimana supaya anak saya itu berperilaku baik. Tetapi sebelum itu adalah bagaimana melahirkan, memunculkan pendorong-pendorong serta motivasi supaya mereka itu berbuat baik Ada dan rasa juga ingin menghindari hal-hal yang buruk. Rasa inginnya itu. Jadi intinya itu dulu, kita tutup dulu sebentar.
Baik, sementara pembahasan kita hari ini tentang bagaimana memprovokasi atau membangkitkan pendorong serta motivasi ya. Insya Allah di pertemuan yang akan lanjut, pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang penyimpangan al-inhiraf. Penyimpangan pendorong serta motivasi. Itu. Oh iya. Karena motifnya itu sudah nyimpang, maka nanti perilakunya pun otomatis nyimpang. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.